Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari kali ini, pada pertemuan kali ini saya membuat video yakni yang berjudul tentang keimanan kita kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan atau wawasan mengenai tentang keimanan kita kepada rukun iman. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke rukun iman yang kedua, wa aminu bil malaikah. Rukun iman yang kedua yakni yang perlu kita ketahui bahwasanya keimanan ialah suatu yang ditancapkan kuat dalam hati kita atau dalam jiwa kita, yang diucapkan secara lisan dan dilaksanakan atau dilakukan dengan perbuatan. Begitulah keimanan. Segala aktivitas ketika kita telah beriman, segala aktivitas kita sarahkan billahi kepada Allah, bahwasanya segala aktivitas kita Allah lah yang menentukan. Kita sarahkan semua urusan kita wa amri ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata iman bisa diambil dari kata yakin atau percaya. Makanya ketika kita sambungkan ke al-imanu bil malaikah, maka kita harus yakin dan percaya kepada malaikat Allah. Oke, kita akan lanjut pembahasan yang pertama, yakni wa aminu billahi wa malaikah. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah. Kata malaikat menurut Quraisyab bahwasanya malaikat itu berasal dari kata jamak malakah yang berasal akar kata dari lakah yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi secara istilah bahwasanya malaikat ialah perantara untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada nabi Allah. Tugasnya malaikat ialah menyampaikan wahyu kepada nabi Allah. Dan perlu kita yakini bahwasanya malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya. Bahwasanya malaikat itu tercipta dari cahaya, bahwa juga perlu kita yakini bahwasanya malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, tidak kayak manusia. Tapi manusia mempunyai keunggulan daripada malaikat. Ketika manusia mempunyai hawa nafsu, tapi ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia bisa lebih mulia dibandingkan dengan malaikat. Makanya di dalam Quran surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Makanya manusia yang ingin dijadikan khalifah di bumi ini karena manusia bisa lebih mulia daripada malaikat dan bisa lebih hina daripada syaitan dan lain-lain. Oke, bahwasanya kalau kita berbicara malaikat itu yang perlu kita imani itu ada 10 malaikat garis besarnya yang perlu kita imani. Bahwasanya yang pertama adalah salah satu dari 10 malaikat yang perlu kita imani, itu malaikat Jibril, dengan tugas ialah menyampaikan wahyu atau menjadi perantara penyampaian wahyu dari Allah kepada nabi-nabi Allah. Itu tugasnya.
dan malaikat-malaikat yang lain. Dan langsung yang kedua, wa aminu bil kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah. Perlu diketahui bahwasanya meyakini atau mempercayai adanya kitab-kitab Allah tidak hanya kita mempercayai pada Al-Quran, atau kita tidak hanya kita percayai Al-Quran atau bagaimana Al-Quran saja, melainkan kita yakini dan percayai kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Ada 4 kitabullah yang diturunkan kepada Nabi-Nabiullah. Yang pertama itu Al-Kitabul Injil. Injil ini diturunkan Allah yang turunkan kepada malaikat Isa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua Alkitab Taurat, yakni kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup. Yang ketiga kitab Zabur, yakni kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan Jibril kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quranul Karim ini menjadi pelengkap atau memperbaiki kitab-kitab sebelumnya, mulai dari kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Makanya itu fungsinya Al-Quran itu memperbaiki, turunnya Al-Quran ini untuk memperbaiki atau melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya kita harus beriman dari keempat kitab-kitab tersebut, karena bahwasanya Allah lah yang menurunkan kitab-kitab itu kepada para nabi-nabinya melalui perantaraan malaikatnya. Yang ketiga, wa aminu bil kitab wa aminu bi rasulih, beriman kepada rasul-rasul Allah. Bahwasanya kita juga harus beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Bahwasanya rasul-rasul Allah itu sangat banyak, tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya rasul-rasul Allah itu kalau tidak salah itu ada 124.000, dan sedangkan nabi itu ada 315. Tapi bahwasanya yang perlu kita garis bawahi atau yang harus kita ketahui bahwasanya rasul itu adalah nabi, tetapi nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul sudah tentu nabi, tetapi kalau nabi belum tentu rasul. Itulah yang harus kita imani juga, beriman kepada Rasulullah, kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yakni wa aminu bil yaumil akhir. Ini yang sangat penting, beriman kepada hari akhir, atau semuanya penting. Tapi inilah pembahasan tentang yaumul akhir. Bahwasanya kita harus meyakini atau mempercayai bahwasanya dunia ini tidak kekal. Ada dunia yang kekal, yakni al-yaumul akhir, hari akhir. Dunia ini hanya persinggahan sementara, sedangkan dunia yang akan kita tuju yang kekal abadi melainkan dunia akhirat. Bahwasanya ini dunia yang menipu, yang kita tinggal sekarang ini adalah dunia yang menipu, fata morgana, yang harus kita yakini bahwasanya akhirat itu kekal selamanya ada. Dan kita harus yakini bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhir yaumul kiamat nanti. Bahwasanya kita meyakini adanya hari pembalasan, hari albas, pengumpulan, penghitungan, pertimbangan, semua hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.